Jimat Nabi Sulaiman yang dipakai untuk menaklukkan banyak wanita. Benarkah? Umat muslim harus tahu. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubika min sururi anfusina wa min syai'atina amalina mayahdilhu wa mahadiyalah wa may yudlihu fala mudhillalah amma ba'du. Sahabat astajab doa yang dirahmati Allah. Semoga dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Nabi Sulaiman sendiri merupakan seorang raja yang meneruskan tahta ayahnya. Dibandingkan dengan beberapa saudaranya, Nabi Sulaiman memang memiliki kekuatan sehingga dinobatkan menjadi raja. Kekuatan ini merupakan sepenuhnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan salah satu nabi yang Allah SWT karuniai banyak mukjizat. Salah satu mukjizat tersebut terdapat pada cincin Nabi Sulaiman yang memiliki kekuatan dari Allah. Namun, Nabi Sulaiman alaihi salam mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kehilangan cincin keramatnya yang dicuri oleh setan bernama Saker hingga kerajaannya diambil alih oleh setan itu. Kisah Nabi Sulaiman kehilangan cincin hingga kerajaannya diambil alih oleh setan bernama Saker itu tersebut dalam Al-Quran, Surat Sad. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa nama setan, jin, tersebut adalah Saker. Demikianlah menurut Ibnu Abbas dan Qatadah. Menurut pendapat lain nama setan itu adalah Asif, kata Mujahid. Menurut pendapat yang lainnya lagi adalah Asruwa, yang juga kata Mujahid. Menurut As-Sadi, nama setan itu adalah Habiyak. Berkaitan dengan ayat tersebut Ibnu Abbas mengatakan ketika Nabi Sulaiman hendak memasuki kamar kecil, ia menyerahkan cincinnya itu kepada Jaradah, salah seorang istrinya yang paling dicintainya. Tiba-tiba datanglah setan yang menyerupai dirinya dengan Sulaiman, lalu berkata kepada Jaradah, "Berikanlah cincinku kepadaku." Maka Jaradah menyerahkan cincin itu kepadanya. Setelah setan itu mengenakan cincin tersebut, tunduklah kepadanya semua manusia, jin, dan setan. Ketika Sulaiman keluar dari kamar kecilnya, berkatalah ia kepada istrinya, "Kemarikanlah cincinku." Jaradah menjawab, "Bukankah tadi telah kuberikan kepada Sulaiman? Akulah Sulaiman," katanya. Kemudian Saker menyerupakan dirinya dengan Sulaiman. Ia datang ke kerajaannya, lalu duduk di atas singgasananya. Sejak saat itu Saker menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman, kecuali istri Ister. Saker menjalankan roda pemerintahan dan memutuskan peradilan di antara mereka, tetapi mereka memprotes banyak hal yang telah diputuskannya, hingga mereka mengatakan, hingga mereka mencurigainya. Ketika setan melihat bahwa perihal dirinya akan diketahui dan kedoknya akan terbuka, mereka menulis sebuah kitab yang di dalamnya terkandung sihir dan kekufuran. Lalu mereka pendam di bawah singgasana. Selanjutnya setan itu melemparkan cincin Sulaiman ke dalam laut. Setelah dilemparkan, cincin itu ditelan oleh ikan. Tersebutlah bahwa Nabi Sulaiman, sesudah peristiwa itu, bekerja sebagai kuli di sebuah pantai. Maka datanglah seorang lelaki membeli ikan-ikan di pantai itu dari jenis ikan yang menelan cincin Sulaiman. Dari ikan yang menelan cincin itu pun ada pada kelompoknya tersebut.
Setelah Nabi Sulaiman alaihi salam menemukan cincinnya ada pada perut ikan lalu mengambil dan memakainya. Setelah ia memakai cincinnya itu, maka tunduklah kepadanya semua manusia, jin, dan setan. Keadaannya kembali seperti semula, sedang setan yang merebut kedudukannya lari ke sebuah pulau di tengah laut. Nah, dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa cincin Nabi Sulaiman yang diberikan atas kuasa Allah sebagai mukjizat. Allah karuniakan sebagai jimat untuk menaklukkan para jin dan setan agar tunduk kepada Allah, bukan untuk menaklukkan hati wanita. Wallahu alam bisawab. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.